Pada tahun itu, alien sudah bosan di tempat tinggalnya dan mulai sering berkeliaran ke bumi, seperti penampakan pesawat atau UFO yang sering terekam kamera. Karena UFO sering menampakkan wujudnya, proyek penelitian luar angkasa Modus memanfaatkan kesempatan itu untuk mendirikan proyek agar bisa meneliti alien lebih dalam lagi. Beberapa tahun setelah Mundus didirikan, UFO menampakkan wujudnya lagi. Pesawat UFO jatuh ke bumi, dan lebih tepatnya di Sherlik, Lavada. Gak tahu kenapa bisa jatuh, mungkin kehabisan bensin atau bagaimana. Hehehe, enggak, bercanda. Hal ini dijadikan kesempatan Mundus untuk dijadikan penelitian, dan anggota Mundus bergegas ke tempat UFO jatuh. Setelah itu, sopir taksi yang melainkan mantan sopir mafia bernama Jack Bruno mencari nafkah sebagai sopir taksi. Saat itu juga mengantarkan seorang ilmuwan luar angkasa yang bernama Dr. Alex Friedman. Setelah itu, Dr. Alex memberikan buku tentang penemuan aneh yang akan terjadi ke depannya untuk dipelajari Jack Bruno. Keesokan harinya, Modus menemukan jejak alien yang tidak jauh dari UFO jatuh. Tapi itu kenapa jejak kakinya disentri? Sudahlah, biarkan saja. Saat diteliti ternyata benar, itu jejak UFO yang diprediksi mirip wujud manusia. Pemimpin Modus yang bernama Hendrik Brook menyuruh semua pasukannya untuk mencari alien yang berwujud manusia tersebut. Sementara Jack yang mau berangkat mencari penumpang dihadang oleh dua lelaki mafia yang bernama Frank dan Marty yang menyuruh Jack untuk kembali bekerja di mafia. Namun Jack menolak dan menyemedon dua lelaki tersebut. Dan akhirnya dipisah oleh polisi yang kebetulan lewat di jalan yang sama. Saat Jack berangkat mencari penumpang, Jack kaget tiba-tiba di dalam taksinya sudah ada dua orang di belakang Jack. Dan mereka memperkenalkan diri sebagai kakak beradik yang bernama Sarah dan Seth. Mereka meminta Jack untuk mengantarkan ke suatu tempat. Awalnya Jack menolak, namun Seth memberikan uang lebih. Dan akhirnya Jack mau mengantarkan mereka berdua ke tujuannya. Saat itu juga, Modus berhasil menemukan alien yang menyerupai manusia, telah terekam memasuki mobil Jack. Setelah itu, anggota Modus berniat mengikuti mobil Jack. Beberapa menit kemudian, kakak beradik ini menyadari bahwa dia berada dalam bahaya. Mereka mulai panik karena takut ia ditangkap mobil di belakangnya. Jack yang tidak tahu apa-apa memberi jalan mobil di belakang untuk mendahului mobilnya. Karena Jack menganggap orang yang di belakangnya adalah orang biasa. Namun saat mobil tersebut menyalipnya, Jack kaget. Soalnya mobil tersebut menabrak mobil taksi Jack. Dan ternyata mereka adalah anggota Modus yang sedang memburu anak yang ada di dalam mobil Jack. Jack segera tancap gaspol dan disusul dengan mobil yang di belakang. Dan terjadilah kejar-kejaran. Seth berdiskusi dengan Sarah dan mencoba memanfaatkan kekuatannya yang bisa menembus mobil Jack dan mencoba melawan anggota Modus. Seth pun keluar dari mobil Jack dan menabrakkan dirinya ke arah mobil anggota Modus. Dan akhirnya mobil tersebut hancur. Kemudian Sarah menggunakan kekuatannya untuk membuat mobil Jack berjalan mundur agar Seth dapat kembali masuk ke dalam mobil Jack. Setelah Seth masuk taksi, Jack pun dengan beraninya keluar dari mobil dan menghampiri Brooke untuk memperingati agar tidak mengganggunya lagi. Setelah itu, Jack melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa jam, mereka telah sampai di tempat tujuannya, yaitu rumah tua yang tidak berpenghuni.
Tanpa basa-basi, Sarah dan Seth langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Dan Jack berniat untuk memberikan uang lebihnya kepada mereka. Ternyata baik ya, Jack mau mengembalikan uang lebihnya. Kalau aku sih kubuat beli bakso untuk se-RT, hehehe, canda. Kemudian Jack mendengarkan suara gaduh dalam rumah tersebut. Jack yang penasaran memasuki rumah tersebut. Saat memasuki rumah, Jack melihat Sarah dan Seth, dan mereka menyuruh Jack untuk pulang. Tetapi Jack menolak dan memutuskan untuk ikut dengan dua anak tersebut. Kemudian Seth membuka pintu rahasia dengan alat canggih yang dimiliki Seth. Setelah terbuka, mereka secara pelan-pelan memasuki ruangan tersebut. Di ruangan tersebut terdapat banyak tumbuhan yang aneh. Saat itu juga, Seth melihat sesuatu di dalam salah satu tumbuhan tersebut. Dan setelah itu, Sarah meletakkan sebuah kunci ke atas tumbuhan aneh itu. Tak disangka, Sarah langsung merokok tumbuhan tersebut dengan tangan kosongnya. Saat ditarik, di dalam tumbuhan itu ada benda yang dicari-cari oleh Sarah dan Seth selama ini. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan suara langkah seseorang. Secara pelan-pelan, mereka bertiga bersembunyi. Namun, Jack dihadang oleh orang misterius tadi. Ternyata, orang itu adalah Sipon, pembunuh bayaran asal luar angkasa. Sipon tersebut juga mencari benda yang ditemukan oleh Sarah tadi. Mereka bertiga diserang oleh Sipon, sampai menjerit. Maksudnya kocar-kacir. Dengan panik, mereka bertiga langsung melarikan diri, menuju pintu rahasia yang sebelumnya mereka masuk. Setelah itu, mereka langsung masuk ke taksi dan pergi meninggalkan rumah tadi. Namun, Sipon tetap mengikuti dan menembaki taksi Jack. Jack mengeluarkan jurus cerdiknya, yaitu masuk ke jalur rel kereta. Namun Sipon masih mengejar mereka dan menembaki ke taksi Jack. Saat Jack masuk ke lorong kereta, dari arah berlawanan ada kereta yang melaju dengan kencang. Sarah memanfaatkan kekuatannya dengan mempercepatkan laju taksi Jack. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari lorong kereta. Dan pada akhirnya, kendaraan Sipon menabrak kereta dan meledak. Setelah itu, Sarah dan Seth memberitahu bahwa mereka bukanlah makhluk bumi, melainkan makhluk dari luar angkasa. Awalnya, Jack tidak percaya. Saat itu juga, Sarah membuktikan dan menunjukkan kekuatannya, dan Jack baru percaya kepada mereka. Karena taksi Jack sudah rusak sangat, mereka memutuskan untuk mencari bengkel terdekat. Setelah menemukan bengkel, mereka meminta bapak bengkel untuk memperbaikinya. Saat itu juga, Jack memberikan uang lebih agar bapak bengkel langsung memperbaiki mobil taksi Jack. Dengan menunggu taksi Jack yang diperbaiki, mereka menuju warung untuk makan nasi pecel dan minum es teh. Saat Jack berbincang-bincang dengan Sarah dan Seth, tiba-tiba Jack menerima telepon dari Burke dan memberikan penawaran untuk menyerahkan Sarah dan Seth.